Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa tercurah nikmat Allah, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, baik melalui permintaan maupun tidak, kita senantiasa mendapatkan curahan nikmat Allah. Apalagi yang kita minta, insya Allah akan lebih melekat kenikmatan itu dalam diri kita. Dan di antara nikmat itu yang selalu kita syukuri agar tidak lepas dari dada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Selain juga nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Tapi dua nikmat yang harus kita jaga, kita harus selalu berdoa dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, agar kita dalam menjalani kehidupan tidak mengalami kelalaian yang bisa menghilangkan dua nikmat itu dari diri kita, sehingga yang adanya nikmat kenikmatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan tanpa ada nilai iman dan tanpa ada keislaman di dada kita, sungguh kita amat merugi. Karena itu kita untuk menjaga nikmat, terutama dua nikmat iman dan nikmat Islam itulah kita harus senantiasa berdoa agar selalu tertanam di dada kita hingga akhir hayat kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita sadar maupun tidak sadar dalam menjalani kehidupan itu kita sering lalai di dalam meningkatkan keimanan kita, lalai di dalam beribadah kita. Kita seringkali fokus pada hal-hal persoalan dunia. Hal-hal yang menyebabkan kita lalai itu tentunya kita juga harus mengadakan introspeksi dalam diri kita sendiri. Karena masing-masing pribadi dalam kelalaian itu faktornya berbeda-beda. Ada yang karena kecintaannya terhadap hobi melebihi dari segalanya, sehingga dia terlena dengan permainan, umek-umek pada hobinya. Misalnya, ya kita tidak melarang orang mengembangkan hobi, itu bagian dari talenta kehidupan, tetapi harus jangan sampai membuat kita lalai. Hobi merawat burung, sehari-hari hanya kok sampai lupa berzikir, enggak boleh. Hobi merawat burung, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, diberi kenikmatan punya burung yang baik, memuji Allah lah, sehingga hobi mengarah kepada kita berzikir kepada Allah. Jangan sampai hobi itu melalaikannya. Jadi lalai akibat kesenangan. Ada pula lalai akibat kesibukan kerja. Kita harus tahu bahwa hidup ini memanage waktu, bukan kita di manage waktu, tapi kita memanage waktu. Mengatur waktu itu kita, bukan kita oleh diatur waktu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu dalam perjalanan hidup? Saatnya kita bergerak bekerja untuk mencari nafkah, saatnya kita untuk berzikir kepada Allah, untuk membekali akhirat kita. Itu ada pada diri kita. Jangan sampai kita termanage oleh suatu keadaan sehingga melalaikannya, apalagi kesibukan kecintaannya kepada bekerja melalaikan. Misalnya ada sebuah pekerjaan belum selesai,
lihat jam, oh masih jam 3, asar nanti aja. Oh masih jam 4, asar nanti aja. Setelah itu digoda oleh setan, dilupakan. Aduh sudah menjelang maghrib belum asar lah. Jadi kita harus betul-betul punya waktu ke waktu itu kita yang mengatur. Saya melaksanakan ini dan sebagainya. Jadi karena pekerjaan. Ada juga karena kecintaannya kepada dunia. Bekerja terus tidak mempersoalkan urusan yang lain, yang prinsip aku dapat uang banyak. Bagaimana caranya? Sehingga siang malam waktu hanya digunakan untuk bekerja, akibat kelelahnya selalu memikirkan untung ruginya, akhirnya apa? Lupa akhiratnya. Dan ada pula yang lebih parah lagi, hanya menikmati kesenangan tok, tidak bekerja, ngobrol tok, atau bermain game dan sebagainya. Akhirnya tidak pula berzikir kepada Allah. Jadi kita harus hati-hati. Mari kita mencoba mencermati firman Allah yang tersebut dalam surat Muhammad ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum. Al-ayah. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Nah, karena itulah kita perlu senantiasa keseharian kita yang tahu adalah diri kita. Kelalaian-kelalaian kita inventarisir, kelalaian-kelalaian yang harusnya. Jadi kita jangan sampai terbawa. Yang elementer aja, sholat fardu, jangan sampai terbiasa ditunda, jangan sampai terlena. Sekali-sekali saja saya tidak ke masjid, di rumah saja. Padahal kesempatannya itu banyak. Di rumah aja lah, malas aku ke masjid. Jangan pernah, itu adalah tanda-tanda membusukkan hati setan supaya malas melangkah. Ketika itu justru hentakkan kaki, segera ngambil wudhu, bersuci dan berangkat. Nah, jangan sampai lalai menjaga sholat, minimal sholat fardu yang elementer berjamaah di masjid. Kemudian setelah kita bisa istiqomah menjaga ini, apalagi kelalaian yang dalam diri saya. Aku ke masjid mari sholat kok langsung ngibrit, wet. Kita ke masjid banyak berzikir, bertasbih. Bagaimana saya dari masjid bisa membekali akhirat, membaca Al-Quran. Karena seperti disampaikan Pak Tony kemarin, bersahabat dengan Al-Quran memberikan suatu ketenangan hati. Mari kita coba perhatikan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 36 dan 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyuti adinallaha an tarfa'u wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwa wal asal. Rijalullah tulhihim tijaratu wala bai'u an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yauma tataqallabu fihi qulubil wal absar. Jadi Allah sudah memberikan kabar kepada kita yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada
Suatu hari, di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian juga kita supaya tidak lalai, kita juga upayakan, apalagi usia-usia kita rata-rata sudah di atas 40 ya. Carilah teman yang bisa menghantarkan kita ke arah kebaikan, baik lisan maupun tindakannya, sehingga kita termotivasi untuk menjadi langkah yang baik. Jauhi teman yang senantiasa mengajak kita ke arah hal-hal yang kurang baik, yang bisa merusak nilai keimanan kita. Jangan sampai kita berdekat dengan teman sehingga kita terjerat dalam hutang budi, sulit untuk menolak hal-hal gitu. Kita harus benar-benar mencari teman, itu memang wajib supaya diri kita itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Jadi harus membatasi. Misalnya si A ini peminum, pemadat, sholatnya jarang, terus kita berteman dengannya. Pada saat jam sholat kita diajak kemana-mana, kita akhirnya lupa terhadap sholat. Lah ini juga kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai kita terbawa hal-hal yang negatif. Jadi di dalam surat Al-Hasr ayat 19 Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi apa yang kami sampaikan ini termasuk saya juga mengingatkan diri saya sendiri di usia-usia yang sudah senja, juga saya juga mengajak semua saudara-saudara kita agar kita senantiasa mengevaluasi diri kita, karena yang tahu apa yang kita lakukan dalam peribadatan itu adalah diri sendiri. Mungkin nampaknya tidak pernah sholat sunnah, padahal rajin tahajud, rajin duha, rajin sholat sunnah di rumah, hanya di masjidnya mungkin langsung ngambil sholat. Nah, jadi kita yang tahu apa kelemahan adalah kita sendiri. Kita tidak boleh saling tuding menuding, tetapi masing-masing saling introspeksi diri dan mendengarkan nasihat-nasihat baik untuk bisa menyempurnakan dalam kehidupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.